Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana tema kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan Al-Quran atau ilmu tajwid. Di sini ada izhar dan ikhfa. Kita akan membahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan izhar dan apa yang dimaksud dengan ikhfa, bagaimana cara bacanya. Mohon bagi anak-anakku sekalian untuk memperhatikan dengan baik pengertian izhar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan izhar. Apa yang dimaksud dengan izhar? Kalian bisa lihat di sini. Menurut bahasa, izhar artinya jelas, ya. Izhar dari kata zoharo, ya. Zoharo, yazhuru, zohron atau zuhron, ya. Nah, masuk ke dalam bab if'al. Azharo yuzhiru izharon. Nah, diberi alif di depannya. Nah, artinya jelas. Nah, sedangkan menurut istilah, izhar adalah membaca nun sukun atau tanwin secara jelas, ya. Baca nun sukun atau tanwinnya jelas, maksudnya tidak samar-samar atau tidak dengung, ya. Dibacanya tetap nun sukun atau tanwin, ya, enggak dengung, tidak samar-samar, ya, enggak dengung, enggak samar-samar. Nah, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf izhar, maka hukum bacaannya disebut izhar dan wajib dibaca jelas. Ya, kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka dibacanya jelas. Ya, nggak boleh dengung, nggak boleh samar-samar. Oke, nah huruf-huruf izhar. Berapa huruf-huruf izhar? Ya, di sini ada 6 huruf-huruf izhar, yaitu nih, yang atas tuh, yang merah ada hamzah, ya. Yang kedua, yang kuning, ya, ada ha kecil. Lalu yang ketiga, yang warna hijau, ada kha, ya. Yang keempat, yang warna biru muda, ya, itu ain, ya. Yang kelima, yang warna biru, ro, ya, atau ghain. Yang keenam, yang warna ungu, itu ha besar, ya. Jadi ada 6: hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, itu huruf-huruf izhar, ya. Nanti kalian hafal, ya. Jadi kalau kalian sudah hafal, maka kalian bisa mengklasifikasikan, bisa mengkategorikan ini termasuk huruf izhar, maka dibacanya jelas gitu. Nah, contoh bacaan izhar. Nih, di sini Bapak sudah berikan contohnya, ya. Kita lihat. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf-huruf izhar. Nah, contoh. Di sini ada min ashabi, ya. Penjelasannya, di sini ada nun sukun, ya. Kalian bisa lihat nun sukun di sini, ya. Sebentar. Nah, ini ada nun sukun nih. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini hamzah namanya, ya. Ini contoh yang kedua. In huwa, ya, penjelasannya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ha besar, ya. In huwa.
ya, in huwa. Tuh, bukan in huwa, bukan iu huwa. Ya, tapi dibacanya jelas nun sukunnya. Lanjut. Nah, sekarang ini contoh yang tanwin. Wasi'an hakima. Ya, wasi'an ha. Tuh, bukan wasi'an ha, bukan. Atau wasi'au, bukan. Ya, tapi wasi'an hakima. An dibacanya jelas, tanwinnya dibaca jelas. Ya, di sini kalian bisa lihat, ya, ada tanwin bertemu dengan ha kecil. Nih, ya, fathatain bertemu dengan ha kecil, maka dibacanya jelas. Hukum bacanya disebut idhar. Oke, lanjut. Waridwanin khairun. Nah, sama juga ini tanwin, ya, kasrah tain bertemu dengan kha. Ya, tuh kan, ada tanwin bertemu dengan kha. Ya, waridwanin khairun. Ya, dibacanya nin, bukan niu, bukan. Jelas. Lanjut. Qadirun ala. Sama juga, ada dhammah tain bertemu dengan ain, ya, dibacanya jelas. Tuh, ada tanwin bertemu dengan ain, dibacanya jelas, tidak dengung, tidak samar, dan juga tidak tidak gunah, tidak ditahan. Oke. Nah, satu lagi contoh. La'afun ghafur. Ya, ada tanwin bertemu dengan ra. Ya, la'afun ghafur, bukan la'afun ghafur, bukan. Atau la'afun, enggak, ya, tapi jelas la'afun ghafur. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan kalian paham semua. Nah, sekarang istilah idhar apa? Nah, keenam huruf-huruf idhar disebut juga huruf khalqi. Ya, huruf khalqi. Karena makhraj, tempat keluar huruf-huruf tersebut, keluar dari tenggorokan, ya. Semua, ya, huruf idhar adalah huruf tenggorokan. Ya, kecuali hamzah dan ha, adanya di rongga dada. Nah, kalau ain, ghain, ha, kha itu adanya di tenggorokan. Ya. Nah, maka dari itu bacaan idhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga idhar khalqi. Ya, disebut idhar khalqi karena makhrajnya keluar dari tenggorokan. Khuluq itu tenggorokan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ikhfa. Apa itu ikhfa? Bagaimana cara bacanya? Nah, menurut bahasa ikhfa artinya samar, ya, tidak jelas, ya, atau ya, pokoknya tidak jelas lah, samar-samar, saru, ya, bahasa kitanya. Nah, menurut istilah ikhfa adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan secara samar, ya, berlawanan dari izhar. Kalau izhar tadi kan jelas, ya. Nah, kalau ini tidak jelas atau samar-samar, ya. Jadi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa, maka hukum bacaannya disebut ikhfa dan dibacanya samar-samar. Itu. Oke, lanjut. Huruf-huruf ikhfa ada berapa sih? Kalau tadi huruf izhar ada 6. Sekarang huruf ikhfa ada berapa? Ya. Kita lihat di sini ada 15.
ya, kalian harus hafal juga nih 15 huruf ikhfa. Nah, yang pertama ada ta, yang kedua fa, yang ketiga jim, yang keempat dal, yang kelima zal. Oke. Nah, terus yang keenam zai, yang ketujuh sin, kedelapan shin, ke-9 sod, ya, yang ke-10 lod, ya, yang ke-11 huruf to, ke-12 lo, ke-13 fa, 14 kof, ya, 15 kaf. Nah, kalau kalian hafalin, ya Bapak, caranya gini: ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, gitu caranya, ya, 3-3, ya, sesuai dengan urutan huruf-hurufnya juga. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, lot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, 15 huruf-huruf ikhfa. Ya, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, ya, maka dibacanya apa tadi? Samar-samar. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, lihat. Fa'anta lahu. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Ya. Fa'anta dibacanya samar. Nggak jelas, bukan an. Ya, kalau tadi kan izhar dibacanya jelas. Min kholaq. Kalau ini enggak. Fa'anta. Nah, cara untuk bagaimana kita tahu suara itu samar atau tidak, ya, kita pencet hidung kita. Nah, ketika kita pencet hidung kita, maka kalau kita nyebut huruf n, dia akan mandek n, ya. Tapi kalau kita nyebut samar, nah, ketika dipencet hidung pun dia tidak akan tersumbat, tidak akan, ya, tidak akan mandek, ya. Contoh, kalau tadi kan ikhfa, dia jelas min, ya, itu dia jadi seperti tersumbat. Tapi kalau ikhfa enggak seperti tersumbat. Walaupun udah dipencet hidungnya, ya. Nah, itu cara membedakan suara ikhfa. Nah, di sini penjelasannya ada nun sukun bertemu dengan ta, ya. Ta merupakan huruf ikhfa yang tadi sudah kita pelajari, yang sudah kita sebutkan bersama-sama, ya. Nah, terus contoh yang kedua, min samaratin, ya. Di sini penjelasannya ada nun sukun bertemu dengan fa, ya, fa tipis, ya. Lalu jaa, di sini juga sama, nun sukun bertemu dengan jim, ya. Contoh berikutnya, inda rabbihim, sama juga, nun sukun juga bertemu dengan dal, ya. Seterusnya, fa'ilun dzalika. Nah, kalau di sini dhammah tain, ya, ada tanwin, yaitu dhammah tain bertemu dengan za, ya. Tanwin bertemu dengan za, ya. Bukan dibaca fa'ilun dzalik, nggak dibaca jelas, tapi dibacanya samar. Fa'ilun
malik, ya. Begitu. Langsung contoh berikutnya, nafsan zakiyah, ya. Sama juga, bukan nafsan zakiyah, bukan, tapi samar. Nafsan, ya, di pencet hidungnya pun masih samar. Nafsan zakiyah. Oke. Nah, di sini penjelasannya ada fathatain tanwin bertemu dengan zai. Ya, ini udah berapa contohnya? Udah 6. Ta, sa, jim, dal, zal, zai. Nah, lanjut contoh berikutnya. Oke, nah di sini juga ada beberapa contoh yang sudah Bapak tuliskan. Nah, yang pertama, basyaran sawiyah, sama juga ada fathatain bertemu dengan sin, tanwin bertemu dengan sin. Ya, bacanya tidak jelas atau samar. Ya, bukan basyaron sawiyan, bukan. Ya, tapi samar-samar. Basyaran. Nah, yang kedua, abadan syakura, ada tanwin bertemu dengan shin. Ya, fathatain bertemu dengan shin. Terus birihin sarsarin, ya. Rihin, ada kasrah tain bertemu dengan sad. Ya, di sini kalian bisa lihat ada tanwin, ya, kasrah tain bertemu dengan sad. Terus musfiratun dhahikah, ya, dhammah tain bertemu dengan dhad. Ya, di sini ada dhammah tain atau tanwin bertemu dengan dhad. Ya, terus wa nakhlin tal'uha, nakhlin kasrah tain bertemu dengan ta. Ya, tanwin bertemu dengan ta. Terus unzur kaifa, ada nun sukun bertemu dengan dha. Ya, unzur bukan unzur, ya, karena ikhfa, samar dibacanya. Oke. Nah, sekarang udah berapa? Sin, shin, sad, dha, ta, dha. Ya, udah 12. 6 tambah 6 12. Nah, sekarang 3 contoh lagi, ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, yunfikun, nun sukun bertemu dengan fa, bukan yunfikun tapi samar, yunfikun. Ya, dibacanya samar, nun sukun bertemu dengan fa. Lanjut, ummatun qad khalat, ya, bukan ummatun qad khalat, bukan, tapi samar, ummatun qad khalat. Oke, seperti itu. Ya, ada dhammah tain bertemu dengan qaf. Lanjut, uluwan kabira, ya, fathatain bertemu dengan kaf. Ya, dibacanya ikhfa, tidak jelas. Ya. Oke. Nah, cara membacanya adalah samar, seperti suara di antara idhar dan idgham, ya, samar. Enggak idhar, enggak juga idgham, ya. Gitu. Oke. Nah, seperti itu pembelajaran kita pada kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya, selalu menjaga kondisi kesehatan. Jangan lupa, ya, tidak perlu kemana-mana kalau seandainya tidak penting-penting banget. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.